Jangan putus asa hanya karena manusia, jangan menyerah hanya karena urusan dunia. Ingat, ada Allah, ada Tuhan. Seseorang tak akan pernah kehabisan rezeki asalkan ia mau mencarinya dengan niat baik dan sungguh-sungguh. Kata-kata yang luar biasa sekali, semoga juga menyemangati kita semua. Dalam acara Goes di hari ini, Amina akan mengajak teman-teman berwisata dengan wisata yang berbeda, adalah wisata religi, di mana orang-orang yang yakin dengan Tuhannya, dengan keyakinan mereka, maka mereka pun akan mendapatkan berkah. Kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat wisata religi yang ada di Taiwan, yakni perayaan 100 tahun Kanal Tainan yang dimulai. Ziarah air maju yang menghidupkan kembali pertunjukan spektakuler seabad yang lalu. Jika ketinggalan maka harus menunggu 100 tahun lagi, di mana Tainan yang merayakan tonggak sejarah penting, serangkaian acara yang cukup menarik sepanjang bulan April untuk memperingati ulang tahun ke-100 pembukaan kanal atau terusan air maju. Ini merupakan acara religi yang paling dinantikan, tidak diragukan lagi, yakni ziarah air Kanal Matsu yang dipimpin oleh Cenan Matsu, Dewi Utama Kuil Matsu Agung, menghidupkan kembali nuansa ramai pembukaan kanal seabad yang lalu. Ziarah air Kanal Matsu ini yang menggabungkan prosesi perahu dengan ziarah darat atau arak-arakan tandu Dewi Matsu di darat, dan juga menampilkan upacara keagamaan agung yang memadukan antara air dan darat, menanamkan budaya perkotaan Tainan dengan nuansa sejarah yang berlimpah. Acara yang dimulai secara megah pada tanggal 11 April lalu, Dewi Matsu yang diarak-arak dengan perahu menyusuri Kanal Tainan. Dengan prosesi ziarah serentak di sepanjang tepiannya, berpuncak pada titik pertemuan antara di darat dan di air, tepatnya di alun-alun Hele Guangchang atau Plaza Hele, menciptakan kembali tontonan megah seabad yang lalu ketika jalanan dipenuhi oleh kerumunan orang-orang. Seluruh ritual ini tidak hanya melambangkan kekuatan iman yang telah melindungi daerah tersebut lebih dari 300 tahun, tetapi juga memberikan masyarakat kesempatan yang langka untuk menyaksikan luar biasanya budaya ini yang tengah berlangsung. Pihak penyelenggara juga mengatakan ziarah ini terbuka untuk umum dan juga secara gratis, tidak perlu melakukan pendaftaran, dan sehingga menciptakan nuansa yang sangat meriah. Dan untuk kegiatan ini tidak hanya bagi penganut tetapi juga menjadi wisata bagi warga lokal, warga Taiwan sendiri maupun wisatawan mancanegara, di mana mereka bisa merasakan nuansa yang meriah. Bagi yang ingin berpartisipasi lebih lanjut bisa mendaftar untuk bergabung dalam prosesi persembahan dupa atau secara pribadi mengalami prosesi tersebut. Pendaftaran yang dilakukan di loket layanan Kuil Agung Matsu Tainan dengan kapasitas terbatas hanya untuk 2.000 orang saja. Tidak sedikit umat yang telah mengamankan tempat mereka untuk bisa ikut berpartisipasi dalam acara ini yang hanya dilakukan seabad sekali. Peserta yang berhasil mendaftar juga akan mendapatkan tas keberuntungan, koleksi terbatas berisi tas kanvas, kaos, dan juga handuk olahraga, topi, bendera, dan jimat keberuntungan serta beberapa barang-barang praktis seperti makan siang, kupon diskon untuk wisata perahu, dan lain-lain. Perayaan 100 tahun Kanal Tainan yang tengah berlangsung sangat menarik perhatian masyarakat, tidak hanya masyarakat Taiwan saja tetapi wisatawan mancanegara. Dengan perayaan 100 tahun Kanal Tainan yang berlangsung ini, ziarah air maju menjadi salah satu acara wisata religi yang paling marak dibicarakan dan juga menarik perhatian di musim kali ini. Dan diperkirakan juga akan menarik banyak sekali wisatawan serta penganutnya. Nah, teman-teman, seperti diketahui untuk acara ritual atau prosesi arak-arakan tandu Dewi Matsu ini sangat penting sekali ya. Beberapa kuil Matsu yang tersebar di seluruh Taiwan juga ikut menggelar prosesi arak-arakan tandu Dewi Matsu.
Prosesi arak-arakan Tandu Dewi Macu yang menarik kerumunan orang-orang tidak hanya penganut tetapi warga lokal dan juga wisatawan mancanegara. Bahkan mereka juga mengikuti perjalanan dari Tandu Dewi Macu. Kemana pergi mereka juga ikut serta. Tidak hanya sehari, mungkin ada yang berhari-hari, dan mereka juga turun ke sungai, masuk ke sekolah, masuk ke toko-toko, dan para penganut percaya bahwa ketika mereka dikunjungi oleh Tandu Dewi Macu, inilah yang mereka nanti-nantikan dan mereka percaya akan mendapatkan berkah. Teman-teman, semula Amina mengira bahwa untuk prosesi arak-arakan Tandu Dewi Macu ini hanya terjadi di darat saja. Ternyata tidak demikian. Seperti tadi yang sudah Amina sampaikan, di kanal di Tainan, di mana juga mereka menggelar arak-arakan Tandu Dewi Macu. Dan termasuk di Taoyuan sendiri juga ada kegiatan ziarah Waduk Semen, Waduk Kuil Paici Fuxing Macu di kota Taoyuan yang sempat berlangsung pada akhir bulan lalu, tepatnya pada tanggal 21 Maret. Dan ada sebanyak 40 kapal pesiar berlayar di waduk sebelum kembali ke lokasi persembahan Amuping untuk menggelar upacara pemberkatan. Dan terdapat ratusan umat yang ikut berpartisipasi, dan untuk kegiatan ini menciptakan suasana yang sangat meriah sekali. Bahkan juga turut didukung oleh pemerintah kota Taoyuan dengan kehadiran Wakil Wali Kota Taoyuan Su Junping, dan di mana beliau juga mengatakan ini merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dan untuk ketiga kalinya ia berpartisipasi dalam ritual ini. Sebuah acara keagamaan yang telah berlangsung lebih dari seabad, merupakan yang pertama di Taiwan yang beralih dari kegiatan yang berbasis darat, kini sudah memilih atau ada alternatif lain, kegiatan ritual keagamaan arak-arakan Tandu Dewi Macu berbasis air. Dan kini untuk prosesi arak-arakan Tandu Dewi Macu di Taoyuan yang berbasis air ini juga tercatat sebagai kegiatan atau adat istiadat kota Taoyuan yang terbaik. Kemudian juga mendapat sambutan hangat serta pujian sebagai rute perjalanan prosesi arak-arakan Tandu Dewi Macu terindah di Taiwan. Kemudian Direktur Badan Sumber Air Kawasan Utara, Bapak Xie Ming Chang juga sempat menyampaikan Waduk Semen sendiri memikul tanggung jawab besar untuk mendukung mata pencaharian penduduk dan irigasi Taiwan kawasan utara. Kemudian dengan adanya ritual prosesi berbasis air ini tidak hanya mendapatkan berkah ilahi tetapi juga memberikan makna pendidikan yang sangat luar biasa. Artinya warga setempat kemudian generasi mendatang kita juga harus ingat akan sumber air kita. Waduk Semen sendiri saat ini menampung 120 juta ton air yang mewakili sekitar 60% kapasitas penyimpanannya. Dan ada keyakinannya bahwa waduk ini juga akan terus mempertahankan pasokan air agar juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, betapa pentingnya dan ada keterikatan antara aktivitas masyarakat, kemudian juga tata istiadat, keagamaan, serta beberapa infrastruktur yang sangat penting di Taiwan yang juga dijadikan sebagai objek wisata. Selain dari infrastruktur tersebut yang juga memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air, ternyata bisa dijadikan sebagai aktivitas untuk wisata religi dan juga objek wisata yang menarik. Namun dalam menghadapi tantangan pasokan air yang disebabkan oleh perubahan iklim, di mana dari Badan Sumber Air Kawasan Utara menghimbau agar semua masyarakat wajib hemat air sehingga dengan keimanan kita dan lingkungan kita juga bisa hidup berdampingan secara berkesinambungan. Wali Kota Taoyuan Su Junping yang juga menunjuk bahwa ziarah Macu di daerah Paici ini dapat ditelusuri kembali hingga seabad yang lalu, tetapi pernah tidak dapat diwariskan karena pembangunan Waduk Semen pada tahun 1956.
Kuil Nanya yang aslinya dihancurkan, tempat ibadahnya dibagi menjadi kuil Paiqi Fuxing, kuil Sanming Tongxing, kuil Qiaopan San Fuxing, dan kuil Guanyin Fuxing. Dan untungnya berkat upaya dari pihak pengelola kuil dan warga setempat, kemudian juga ada beberapa asosiasi yang bergabung dalam kapal pesiar dan feri, dan sejak tahun 1964 melalui jalur prosesi arak-arakan Tandu Dewi Macu di darat. Kemudian awalnya mereka terendam air dan mereka berharap bisa digelar lagi prosesi yang berbasis air. Akhirnya untuk prosesi arak-arakan Tandu Dewi Macu air dialihkan ke Waduk Semen yang melanjutkan jalur kehidupan keagamaan selama lebih dari 60 tahun. Di sini dari wakil wali kota juga mengenang bahwa pertama kali berpartisipasi adalah 3 tahun yang lalu. Ia cukup terharu melihat kelompok-kelompok lokal yang begitu peduli dengan aset budaya selama bertahun-tahun. Secara pribadi, ia menggambarkan jalur ziarah dan sejarahnya dari Biro Urusan Kebudayaan dan Biro Urusan Sipil, sempat juga bekerja sama memulai proses peninjauan warisan budaya. Dan setahun bekerja keras, akhirnya acara tersebut dapat didaftar atau tercatat sebagai adat istiadat Kota Taoyuan pada tahun lalu. Dan menyaksikan tonggak penting dalam kebangkitan budaya lokal, ia menyebut bahwa sangat terharu. Dan juga dikatakan bahwa kunci untuk melestarikan aset budaya terletak pada keterlibatan masyarakat. Selain kuil, pelestari budaya lainnya, kemudian juga beberapa asosiasi bisnis kapal pesiar maupun feri di Kota Taoyuan, mereka yang sangat mendukung sekali dan menunjuk bahwa warisan budaya yang sangat mendalam dengan adanya rasa kebersamaan yang sangat kuat, sehingga kegiatan ritual ini dapat dipertahankan atau budaya ini yang dapat terwariskan. Ziarah air macu di waduk memang sangat unik sekali dan juga semakin representatif dan sangat berharga. Dan pada kesempatan tahun ini terdapat lebih dari 40 perahu dengan berbagai ukuran yang ikut serta dalam prosesi arak-arakan Tandu Dewi Macu mengelilingi Waduk Semen secara bersama, menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler. Pemandangan di sepanjang jalan sangat menakjubkan dan juga menjadikannya sebagai simbol budaya penting Kota Taoyuan. Kegiatan yang turut melibatkan warga setempat dengan adanya partisipasi jangka panjang dari guru pengajar dan juga siswa dari sekolah-sekolah terdekat seperti SD Nanjing, dan di mana menunjukkan bahwa budaya tersebut tidak hanya dilestarikan, juga berakar kuat dan diwariskan dari generasi ke generasi, memungkinkan para peserta ikut menghargai betapa bernilainya sumber daya air dan juga dengan diintegrasinya keyakinan rakyat, budaya dan juga edukasi lingkungan. Dan bisa dikatakan tujuan utama dari ziarah air macu di Waduk Semen adalah berdoa agar cuaca selalu baik dan juga memberikan berkah kepada penduduk setempat, serta bisa mencapai suatu kedamaian dan kemakmuran yang terwujud. Berharap semua peserta hari ini yang ikut serta juga akan selamat dan selalu diberi kesehatan. Biro Urusan Sipil Pemerintah Kota Taoyuan yang juga menyampaikan perayaan ziarah air macu di Waduk Semen memiliki sejarah yang panjang. Selain mewarisi tradisi ziarah dari periode Amuping, kuil ini juga menggabungkan karakteristik lokal Waduk Semen dan meluncurkan upacara menyambut macu di atas air. Bersama dengan asosiasi kapal pesiar dan feri, mereka melakukan perjalanan perahu di Waduk Semen, berdoa untuk kemakmuran dan kedamaian setempat. Beranggapan bahwa dengan adanya lingkungan darat dan air yang terintegrasi menjadi satu kesatuan, menunjukkan vitalitas yang kaya akan budaya, keagamaan ataupun kepercayaan masyarakat di Kota Taoyuan yang unik ini.
Nah, teman pendengar, demikianlah informasi yang Amina bagikan berkaitan dengan prosesi atau ritual arak-arakan Tandu Dewi Matsu dari darat hingga ke air, di mana para penganut maupun warga setempat mereka percaya dengan kegiatan ini digelar maka akan membawa hal yang baik atau membawa berkah. Demikian teman pendengar perjumpaan kita dalam acara Goas. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan.